Orang-orang lihat. Seorang kakek bernama Koswara 85 tahun digugat oleh anak keduanya yang bernama Deden. Gugatan tersebut terkait dengan tanah warisan seluas 3.000 meter persegi milik orang tua Koswara. Kakek Koswara digugat 3 miliar rupiah hingga membuat sang kakek takut. Sebagian tanah warisan tersebut diketahui telah disewa oleh Deden untuk dijadikan toko. Namun tahun ini tanah tersebut tak lagi disewakan oleh Koswara lantaran akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dengan ahli waris termasuk saudara kandung Deden. Deden dan istrinya ternyata tak hanya menggugat Koswara, namun juga menggugat adik nomor 5 yang bernama Hamidah. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 20 Januari 2021, dalam gugatan tersebut, Deden meminta Koswara dan Hamidah membayar 3 miliar rupiah bila Deden pindah dari toko yang dibangun di atas tanah warisan tersebut. Selain itu, ia juga meminta Koswara dan Hamidah membayar ganti rugi material senilai 20 juta rupiah dan imaterial senilai 200 juta rupiah. Kemudian yang menjadi pengacara Deden adalah anak ketiga Koswara yang bernama Masitoh. Hal itu membuat Koswara semakin kecewa. Selain itu, Koswara mengaku takut lantaran bila kalah dalam pengadilan, ia tak bisa membayar gugatan tersebut. Koswara bercerita, saat mengutarakan niatnya untuk menjual tanah warisan milik orang tuanya tersebut, ia mendapat perlakuan tak sopan dari Deden. Ia menyebut Deden saat itu melotot dan hendak memukulnya. Sidang tersebut telah dilaksanakan pada Selasa 19 Januari 2021 pagi. Namun Masitoh tak hadir lantaran telah meninggal dunia pada Senin 18 Januari 2021. Sebagai kuasa hukum, posisi Masitoh digantikan Komar Sarbini. Menurut Komar, gugatan dilayangkan karena Hamidah dan Koswara dianggap melakukan perbuatan hukum yakni mengingkari perjanjian kontrak. Sementara itu, kuasa hukum Koswara, Bobi Herlambang Siregar, menerangkan ada 20 advokat yang resmi menjadi kuasa hukum Koswara. Bobi mengatakan lantaran ada aspek kemanusiaan di dalamnya sehingga semua free tanpa biaya. Selain itu, Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, mengaku siap mendampingi Koswara. Ia berharap masalah ini bisa selesai dengan jalan damai. Oke, ayah mukul lagi. Jadi aranjana nyungkeun pada di Ica. Nah, begitu nah, tadi ngawartosan tadi deh. Kacang gitu terus ngom. Panona mulotos jika nu bade nyawa kabdi neungeut. Jantan kituna abdi kalalaur sedengkeun pulokar abdi ulah tidagor. Ulah seueur emutan. Kedah cicing we. Nyabdi mundur nya kedan upami Deden keluar tina tempat eta lambung aman tibatan aya Deden marina abdi paur pilih sarung sanesna seueur rupi abdi sen kacacana jantan sikatna abdi moal ngontrakeun ka anjeunna deui atas sireun we ngadah untuk ayah sore mutan nong tong abdi, margina diri anjeunna lepas, kacacanak di abdi. Bukituna di tanah kruni, pada masih nasihat ulah ayah kabona ti pihak anjeunna jeung abdi, malahan manehna alim ngamu, jantan seolah-olah pada ngunggur abdi, jantan abdi teu dianggap sakuliah, teu dianggap bapak. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Beralih ke kabar lain, pemirsa, seorang anak di Lombok, Nusa Tenggara Barat tega menggugat ibu kandungnya sendiri ke pengadilan hanya karena ibunya tak kunjung membagi warisan mendiang ayahnya.
Seorang anak di Lombok, Nusa Tenggara Barat tega menggugat ibu kandungnya sendiri ke pengadilan hanya karena ibunya tak kunjung membagi warisan mendiang ayahnya. Anak sulung dari Prayata Ningsih, 52 tahun, warga Kekere, Kelurahan Samaya, Praya Lombok Tengah ini meminta kepada ibu kandungnya untuk membagi warisan tanah seluas 420 meter persegi dan tunjangan pensiun ayahnya senilai 84 juta rupiah. Sang ibu tak membagi warisan karena tanah yang diminta masih ditempatinya bersama 3 orang adiknya yang masih kecil. Minta kamar. Persidangan gugatan anak kepada ibu kandungnya ini tengah berproses di Pengadilan Agama Praya. Hingga saat ini proses persidangan telah berjalan sebanyak 3 kali. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, Rahmatul Kautsar, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda setelah menonton video tersebut? Maka jawabannya adalah, setelah menontonnya saya merasakan miris dan saya sangat merasakan bahwasannya benar-benar negara kita saat ini sedang mengalami krisis moral. Karena semua yang ada di video tersebut tidak sewajarnya hal yang seperti itu diangkat sampai ke ranah hukum, apalagi diangkat ke publik menjadi santapan publik. Oleh karena itu, saya ingat satu sabda Nabi bahwasanya orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu mencerminkan bahwa kondisi bangsa kita saat ini sangat krisis, haus akan moral. Oleh karena itu, tidak sependapat sama sekali apabila hal-hal tersebut sampai terjadi di kalangan kita. Dan kita selaku generasi muda sudah sewajarnya memperbaiki akhlak kita masing-masing, dan kita juga selaku pendidik, selaku orang tua harus bisa memberikan pendidikan kepada anak didik kita, bagaimana cara menyikapinya, dan juga harus bisa menanamkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai tata krama, apalagi lebih-lebih kita berada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban yang kedua, apakah menurut Anda para tersangka patut dihukum? Masalah patut dan tidak patut itu kita kembalikan kepada undang-undang yang berlaku. Tapi kalau kita menilai lagi, meninjau lagi lebih dalam, semua tersangka yang ada di video-video tersebut tak sewajarnya untuk menerima hukuman. Lebih-lebih yang menuntut itu adalah anaknya. Dan yang ketiga itu, orang mencuri karena keterpaksaan, karena mencuri untuk mengisi perut yang kosong, tidak lebih. Itu saja. Sejatinya sebenarnya para tersangka yang ada di video tersebut tidaklah perlu diangkat di hadapan publik, bisa diselesaikan di dalam masalah kekeluargaan. Dan video yang ketiga, jika Anda berada di posisi korban, apa yang Anda lakukan? Apabila saya berada di posisi korban, yang pertama selaku ibu, kalau memang itu memang sudah hak anaknya, maka kita harus segera menyerahkannya. Dan yang kedua, kalau memang saya posisi korban, yaitu yang bapak video yang kedua, bapak yang dituntut oleh anaknya, maka harus juga diselesaikan dengan kekeluargaan, karena apapun masalahnya kalau memang sudah menjadi kontrak harus diselesaikan, tidak bisa memutuskan sebelah pihak. Dan yang ketiga, alasan apapun mencuri tetap salah,
Tapi kita selaku manusia, selaku makhluk sosial, hendaknya kita juga berpikir berapa nilai yang ia curi. Wajarkah hukuman tersebut diberikan kepadanya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amelia. Saya akan memberi pendapat mengenai beberapa video yang telah saya tonton. Menurut saya, sebaiknya masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak terburu-buru mengambil keputusan secara sepihak, dan tidak meminta warisan atau sampai menggugat orang tua. Jika saya menjadi korban, saya akan memberi nasihat kepada anak-anak agar tidak berebut harta yang belum menjadi hak mereka, dan menyuruhnya lebih bersabar dan tidak serakah terhadap harta atau warisan tersebut. Sebenarnya sangat sederhana untuk membuat perencanaan wasiat atau yang biasa kita sebut dengan estate planning atau berwasiat, yang dilegalisasi oleh pihak yang berwenang, setidaknya tentang pihak yang dipercaya mengurus harta atau bisnis. Pelaksanaan wasiat minimal sampai anak-anak dewasa secara hukum. Dan untuk menghindari sengketa pembagian warisan, dapat mengajukan ke pengadilan untuk mendapat surat ketetapan waris, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nasrullah. Saya akan memberi tanggapan dari 3 video yang sudah saya tonton tadi. Yang pertama itu tentang seorang kakek atau seorang ayah yang dituntut oleh anaknya karena tidak membagikan harta warisan. Kalau menurut saya, sang anak tadi itu salah. Kenapa saya katakan salah? Karena tanah tersebut kan masih milik sang ayah, jadi masih hak ayahnya untuk tanahnya tersebut untuk diapakan. Ya memang sih biasanya kan kewajiban ayah, misalnya udah tua itu membagikan harta warisan kepada anak-anaknya. Tapi kalau dari gambaran video berita tersebut, sang ayah tadi itu sudah berniat untuk membagikan dalam bentuk uang, makanya tanah tersebut dijual. Tapi anaknya tidak setuju, anaknya malah minta yang bentuk tanah. Mungkin maksud dari sang ayah tadi membagikan dalam bentuk uang ini dengan dijualnya tanah tersebut itu biar bisa dibagikan secara rata untuk anak-anaknya, karena berhubung anaknya bapak tersebut ada beberapa orang, jadi dalam bentuk uang kan enak membaginya. Kalau misalnya dalam bentuk tanah itu kan susah. Kemudian untuk video yang kedua, saya akan menanggapi tentang seorang ibu kandung yang digugat oleh anak kandungnya karena tidak membagikan tanah warisan mendiang ayahnya dan juga uang pensiunan. Dalam video tersebut ada anak sulung yang menuntut ibunya. Menurut saya ya, karena tanah tersebut juga tanah yang diwariskan itu adalah tanah yang sedang ditempati oleh ibu dan anak-anaknya atau adik-adiknya. Itu kan bagaimana ya? Walaupun dalam bentuk warisan, seharusnya sebagai anak kandung itu mengerti, di mana rumah tersebut juga kan sebelumnya juga tempat tinggal dia, merawat dia dari kecil sampai besar. Kalau dibagikan, terus kayak gimana nasib adik-adiknya, nasib ibunya, mau tinggal di mana? Dan juga dalam bentuk uang warisan yang uang pensiunan ayahnya, ya mungkin ibu tersebut ada alasan kenapa belum membagikan untuk uang pensiunnya, karena entah kebutuhan untuk adik-adiknya gitu. Jadi kalau menurut saya sebagai anak malah
tidak tahu berterima kasih, walaupun memang ada bagian haknya, tapi kan itu bisa dibicarakan secara keluarga, apalagi itu kan saudara kandung, ibu kandung sendiri. Kemudian video yang ketiga yaitu tentang seorang pemuda yang mencuri ubi kayu seharga 35.000. Kok menurut saya itu ya benar-benar salah, karena dia mencuri barang dagangan orang lain sedang mencari uang untuk melanjutkan kehidupan, dia dengan seenaknya mencuri. Cuman yang di sini kan pelakuan warga aja yang berlebihan sampai digebukin kayak gitu. Oke, kalau dari 3 video tersebut, apakah tersangka patut dihukum? Kalau saya di sini memandang ada 2 sisi ya. Yang pertama, video pertama yang seorang kakek dituntut oleh anaknya yang bernama Deden tersebut, kalau menurut saya sih kakek tersebut tidak patut dihukum, karena dari gambaran video tersebut kakek tersebut sudah berniat untuk membagikan harta warisan ke anak-anaknya, termasuk si Deden tersebut, hanya karena anaknya yang si Deden itu yang kurang sedikit bersabar. Karena tadi kalau misalnya diwariskan dalam bentuk tanah, itu kan sulit untuk membagikan secara adil kepada anak-anaknya. Ya, jadi mungkin niat kakek tersebut tadi mau dijual, namun tidak setuju oleh Deden, itu jadi lebih enak untuk membagikannya dalam bentuk uang. Kemudian video yang kedua, tersangka yaitu seorang ibu yang dituntut oleh anaknya karena tidak membagikan tanah warisan dan juga uang pensiunan mendiang ayahnya. Kalau menurut saya ya tersangka itu yang ibunya tadi itu ya, memang sih dari satu sisi itu salah ibu itu karena menahan uang warisan milik anaknya, anak sulungnya. Dan juga tapi satu sisi juga ibu tersebut juga punya alasan kenapa dia belum membagikannya. Tadi itu tanah yang ditempati, tanah warisan ditempati juga itu sebagai tempat tinggal dia sama adik-adiknya si anak sulung yang menuntut tadi. Jadi kalau menurut saya secara hukum nggak usah aja deh, soalnya kan itu ibu kandungnya yang juga dulu merawat anaknya yang menuntut tadi dari kecil sampai besar. Kemudian tersangka yang ketiga itu seorang pemuda yang mencuri ubi kayu seharga 35.000. Kalau menurut saya itu patut dihukum karena dia memang mencuri hak orang lain gitu. Jika saya sebagai di posisi korban ya, dari 3 video tersebut saya juga memandang 2 sisi. Kalau video yang pertama dan yang kedua itu seorang ayah dan ibu yang dituntut oleh anaknya karena tidak membagikan harta warisan. Kalau menurut saya kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya lebih bagus diselesaikan secara kekeluargaan, karena di sini kan hubungan darah daging keluarga. Seperti apapun kelakuan anaknya, kita sebagai orang tua ya anak kita sebagai darah daging kita juga lebih sebagusnya kita bisa lebih memaafkan, kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian video yang ketiga itu kalau menurut saya kok sebagai korban ya patutnya ya memang dihukum, karena ya itu perbuatan yang tidak baik, tidak terpuji karena mengambil milik orang lain.